Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu atau berkumpul walaupun masih melalui Zoom, Meet, tetapi tidak mengurangi nikmat sehat itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Sehat ya? Oke, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat hari ini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu biar kita tahu siapa yang hadir dan tidak ya. Mas Ridho Songirudin hadir ya. Mufidatul Hasanah oke hadir. Mas Ismail Soleh hadir. Bagus Prasetyaji oke, alhamdulillah hadir ya. Aryan Zulkarnain Usman hadir. Oke, Siti Nur Hidayati boleh? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Nah, sebelum hari ini tuh kita belajar tentang jujur disayang Allah. Tapi sebelum kita memulai belajar, Ibu punya yel-yel. Itu namanya lagu adab belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu ingin mengajakkan kita untuk bernyanyi bersama. Oke, ikuti Ibu ya. Yang pertama aku baca dan berdoa. Yang kedua aku dengarkan seksama. Yang ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Oke, ulangi lagi ya, tapi kita pakai tepuk tangan. Lagu adab belajar. Yang pertama aku duduk dan berdoa. Yang kedua aku dengarkan seksama. Yang ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Itu lagunya. Semoga kita semangat ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai, tadi Ibu udah bilang ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa jujur disayang Allah? Karena jujur itu salah satu sifat yang mulia. Oke, untuk anak-anakku sekalian. Nah, ini ada kisah di zaman Khalifah Utsman. Nah, Ibu akan membacakan ceritanya. Jadi pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pegawai berkeliling negeri untuk menasihati dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Nah, anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadis itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu tidak
kita campur air supaya kelihatannya lebih banyak. Terus kata anaknya, jangan Bu, gadis itu melarang. Terus bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Lalu, bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, kata ibunya kepada anaknya. Saat itu beliau tidak puas di istana megah, tidur pulas di istana yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Terus kata gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tetapi Allah Maha melihat setiap gerak-geri makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkahi oleh Allah. Dan di luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata miskin tidak membuat untuk berbuat curang. Keesok harinya, Khalifah Umar memerintahkan kepada orang untuk menjemput wanita pemerah susu itu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putrinya dengan gadis yang jujur itu. Nah, dari luar gubuk Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesok harinya, Khalifah Umar memerintah kepada beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang polos dan yang lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur. Misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah, apakah tidak belajar. Katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar, contohnya ya. Apa keuntungan orang jujur? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sekali dengan orang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, sedikit cerita tadi ya. Jadi di zaman Khalifah Utsman itu ada seorang anak dan ibunya yang janda, seorang janda. Nah, tapi di dalam percakapan itu ternyata Khalifah Utsman mendengar apa yang seorang ibu dan anak itu bicarakan. Beliau sangat mengagumi begitu mulia hati seorang anak, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan seperti tadi, maksudnya punya penghasilan yang sedikit, yang pemerah susu yang sedikit, tetapi bersikap jujur itu sangat penting, karena kita bukan hanya mencari rezeki atau hanya mencari uang, tetapi kita juga mencari keberkahan di dalam apa yang kita cari. Oke anak-anak, sampai sini ya, paham ya? Nah, itu amanah. Yang tadi jujur ya, jujur itu diistilahkan maksudnya orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa yang seperti dikisahkan dalam cerita tadi. Nah, yang berikutnya ada amalan soleh, anak jujur disayang oleh Allah. Terus yang berikutnya itu adalah amanah. Nah, ini juga pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang. Jadi amanah yang dilakukan oleh Rasulullah berdagang ya di saat yang masih kecil. Bayangkan ya, Rasulullah masih kecil, masih kalau seusia kita sekarang masih kelas 6 SD.
Nah, tetapi beliau sudah bisa berdagang ke Syam bersama pamannya dalam berdagang. Beliau selalu bersifat amanah atau dapat dipercaya. Nah, barang dagang yang dititipkan kepadanya juga dengan baik. Maksudnya ketika Rasulullah berdagang atau ketika beliau dititipkan barang dagangan, beliau selalu amanah. Maksudnya Rasulullah itu selalu amanah, selalu menjaga barang-barang yang orang titipkan. Dan mengingat akan apa yang Rasulullah lakukan, makanya beliau digelar dengan Al-Amin atau artinya yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, jadi anak-anakku sekalian, jadi ketika anak-anak meneladani perilaku atau kita semua meneladani perilaku, kita harus betul-betul melakukan apa yang Rasulullah anjurkan. Jadi contohnya mungkin dalam sikap amanah atau yang dapat dipercaya ini, rajin belajar, ya kan? Terus ada menjaga nama baik orang tua kita, contohnya yang bisa anak-anak kerjakan. Terus mengajarkan tugas sekolah atau menjaga nama baik guru dan sekolah. Oke, yang kedua itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak betapa berjasanya orang tua kita dan guru kita. Jadi tanpa orang tua kita juga tidak bisa sampai di sini kan? Kita juga tidak bisa sampai hari ini duduk di sini. Dan tanpa guru kita juga tidak bisa mendapatkan ilmu yang baik. Kita juga tidak bisa sepintar ini kan. Nah jadi apa yang orang tua kita anjurkan atau katakan, kita tidak boleh membantah atau kita tidak bisa melukai hati orang tua kita. Nah, di dalam Quran surat Luqman yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Jadi Allah menganjurkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu kita ya, yang telah menyapi kita, yang telah menyusui kita selama 2 tahun atau telah mengandung kita selama 9 bulan, telah merawat kita lah sampai kita hari ini, ya kan? Nah, ada beberapa contoh anak-anakku sekalian, sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Jadi bisa dikatakan anak-anak bisa nih. Jadi contohnya nih di rumah mungkin ya, patuh taat pas dinasehati. Jadi ketika anak-anak berbuat salah itu dinasehati sama orang tua, kita patuh dan kita mendengarkannya. Nah, terus yang kedua itu rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Terus yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jadi kalau anak-anak bisa membantu, mungkin bisa hanya menyapu, bisa tuh membantu ibu dengan menyapu. Selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut. Nah, doa anak soleh. Doa anak soleh itu adalah sedekah jariyah yang akan mengalir terus kepada orang tua kita. Jadi kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi kita mendoakan bagaimana orang tua kita yang begitu mulia menjaga merawat kita dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, yang tidak pernah terbagi-bagikan kasih sayangnya. Oke. Nah, udah sampai sini paham ya? Oke, paham. Belum ada yang bertanya? Oke, belum ya? Oke. Belum bosan kan? Oke. Oke, belum dong. Oke. Nah, kita juga harus hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya
ada hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimana cara kita menghormati guru? Nah, bagaimana sih caranya kita menghormati guru? Nah, itu saat bertemu kita mengucapkan salam. Terus contohnya ini, ketemu guru di jalan, pas jalan terus ketemu guru, assalamualaikum, terus memberikan senyuman, terus memperlihatkan wajah yang berseri-seri, kalau enggak mencium tangan ibu gurunya. Itu juga disalah satukan menghormati guru kita. Terus atau gini, saat guru kita memberikan PR kepada kita, hendaknya kita selalu mengerjakan atau menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan. Jadi ketika ibu guru kasih PR ya kita kerjakan, kalau dikasih tugas ya kita kerjakan, tidak boleh malas-malasan. Nah, ini Ibu ada nyanyi ya, ibu punya lagu sebelum ibu memberikan pertanyaan supaya kita semangat, anak-anak semangat, kita bernyanyi dulu. Tepuk anak soleh, tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam yes, kafir no. Oke ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ada yang bertanya? Oke, gak ada ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini selalu kita mendapatkan poin-poin dalam kehidupan. Jadi setiap apa yang anak-anak dan ibu kita belajar, atau ketika anak-anak mendengarkan belajar dan ketika ibu juga memberikan materi, seenggaknya kita bisa mengambil apa hikmah dari apa yang kita sampaikan, yang seperti tadi sifat jujur. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesulit apapun, seperti tadi, walaupun perasaan susunya sedikit dan yang membelinya banyak, tetapi kita nggak boleh berbuat curang, kita nggak boleh menambahkan susunya dengan air supaya untuk menambah susu yang lebih banyak, itu nggak bisa. Kita harus tetap jujur. Terus yang kedua tadi, kita harus amanah, kayak contoh Rasulullah, walaupun masih 12 tahun berdagang, tetapi ia selalu memberikan kepercayaan kepada orang yang memberikan barang kepadanya atau orang yang menitipkan barang kepadanya. Nah, terus tadi anak soleh, kita harus berbakti kepada kedua orang tua yang telah memberikan segalanya untuk kita, orang tua yang telah mengasihi kita. Jadi tak lupalah kita selalu berdoa kepadanya. Nah, untuk cukup ya untuk hari ini. Untuk tugas minggu depan, ibu pengen anak-anak ceritakan kebaikan apa sih umpamanya dalam sikap jujur, amanah, dan berbakti kepada kedua orang tua di rumah. Umpamanya anak-anak melakukan, saya membantu ibu, jadi besok ibu pengen anak-anak menceritakan sikap itu di depan, biar menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Oke, dan ibu juga pengen mengetahui apa sih yang anak-anakku lakukan. Oke, cukup ya untuk hari ini. Ibu cukupkan sekian. Jika ada salah, itu datangnya dari ibu, tapi jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.